Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali rasanya hari ini saya Bedu kembali hadir menemani para jamaah yang hadiri Masjid Al Khairiyah Menara Syariah CBD Pantai Indah Kapuk 2 dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah BTV. Ya, dan hari ini juga sudah hadir bersama kita guru kita yang kita cintai, kita sayangi, yang paling tampan sedunia dan akhirat, yang ilmunya juga luar biasa, akan berbagi bersama kita semua. Ibu-ibu sekalian, kita sambut guru kita AA Hilman Fauzi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus saya sampai Pak Ustadz ya? Iya. AA Hilman Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tepuk tangan buat Pak Ustadz kita dong. Ya, sehat Pak Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Pak Ustadz tuh makin hari kita selalu melihat wajah Pak Ustadz tuh beredaran di mana-mana. Selalu FYP. Masya Allah. Ya, selalu hadir. Ini menjadi hadiah juga buat kita Pak Ustadz. Nah, ini juga menjadi hadiah buat ibu-ibu karena bisa bertemu langsung dengan Ustadz Hilman Fauzi. Senang rasanya Bu? Bahagia? Kalau bahagia boleh dong kita kasih hadiah tepuk tangan buat Pak Ustadz kita. Nah, Budi mau tanya nih. Ibu-ibu yang sebelah kanan ini jamaah dari mana Ibu? Nah, Ibu aktif sendiri Ibu, yang lain gak aktif. Ya, kita akan sapa. Assalamualaikum untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Nur Hidayah Purwakarta. Assalamualaikum. Nah, yang sebelah kiri juga ada ibu-ibu dari Majelis Taklim mana Ibu? Biasa aja Bu. Baitul Mukminin. Baitul Mukminin Cikarang Bekasi gitu. Baitul Mukminin. Kita sama dulu Majelis Taklim dari Baitul Mukminin Cikarang. Assalamualaikum. Luar biasa sekali, sangat kompak dan bersemangat Pak Ustadz. Memang dari rumah ini udah punya niat yang sangat luar biasa. Ingin meraih ilmu di majelis ilmu Jalan Dakwah BTV ini Pak Ustadz. Pas banget tema kita kali ini nih. Hari ini tema kita adalah ibadah haji dan kurban menjadi ladang pahala bagi orang yang beriman. Tuh, sekali lagi Bu ya, ibadah haji dan kurban menjadi ladang pahala bagi orang yang beriman. Dan nanti di setiap segmen kita akan bedah lagi tema kita. Dan kali ini di segmen pertama, subtema kita kali ini adalah ibadah haji yang dilakukan dengan niat tulus dan ikhlas karena Allah, serta cara membersihkan hati sebelum pergi haji. Sudah siap mendengarkan kajian dari Pak Ustadz? Sudah siap Bu? Sudah siap? Saya ingin siapkan semuanya. Siap, gerak. Baik, langsung saja hadirin sekalian, jamaah yang ada di rumah maupun yang ada di Masjid Al Khairiyah CBD Pantai Indah Kapuk 2, kita sambut guru kita Ustadz Hilman Fauzi. Silakan. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang terus istiqomah mengikuti sunnahnya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu, kalau saya panggil ibu tolong jawab iya AA gitu ya. Siap? Kok kayak terpaksa gitu sih? Ibu apa bunda? Boleh, mau ibu mau ibu bunda dulu, ya. ya. Ibu. Bunda.
Apa kabar, sehat? Mudah-mudahan ya yang hadir di sini, yang ada di pemirsa yang sedang menonton kita kali ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan jika ada yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Aa mau tanya, boleh apa boleh? Siapa di antara bunda yang sudah pernah berangkat haji? Angkat tangan, katakan saya. Yang sudah pernah berangkat haji ibu ya? Berangkat doang nggak pulang nih bu. Ya sudah, sekarang ganti pertanyaannya. Ya. Siapa yang ingin berangkat haji atau umroh ke Baitullah? Bilang saya? Lebih keras, siapa? Ahilman, sepenting apa haji itu? Jawabannya penting banget. Tuh 2, 3. Allah itu memanggil manusia dengan 3 panggilan. Berapa? 3 panggilan. Yang pertama panggilan azan. Perintahnya sholat. Panggilan apa? Azan. Perintahnya? Sholat. Kita sudah sholat? Sholatnya terjaga? Insya berarti kita sudah memenuhi panggilan Allah yang pertama, yaitu panggilan azan, perintahnya sholat. Yang kedua, Allah memanggil kita dengan panggilan talbiyah. Panggilan apa? Talbiyah. Perintahnya haji dan umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Itu panggilan apa? Talbiyah. Kita berdoa kepada Allah, kalau siang ini kita membaca talbiyah di masjid ini, mudah-mudahan satu saat nanti kita baca talbiyah di Masjidil Haram. Mudah-mudahan kita yang hadir, pemirsa yang menyimak, Allah izinkan bisa berangkat ke Baitullah. Panggilan talbiyah, perintahnya haji dan umrah. Haji itu rukun Islam yang kelima, betul? Haji itu pahalanya luar biasa. Setidaknya ada 4 pahala yang Allah siapkan untuk orang yang berangkat haji. Yang pertama, orang yang berhaji itu dihapuskan dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang berhaji itu dikabulkan doa-doanya. Yang ketiga, orang yang berhaji itu diberkahi hidupnya. Dan yang keempat, orang yang berhaji itu dijanjikan surga dalam hidupnya. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh dari umroh ke umroh yang kita jalankan, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada pahala terbaiknya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo AA mau tanya, siapa di sini yang ingin berangkat haji ke Baitullah? Mau? Siapa yang ingin hajinya sekeluarga? Siapa yang ingin hajinya dibimbing sama Ahilman? Ayo daftar. Mudah-mudahan kita pengen bisa berangkat haji, betul?
Gimana agar kita bisa berangkat haji dan umroh? Caranya harus punya duit. Harus punya apa? Duit. Tapi mohon maaf, duit bukan sembarang duit. Tapi duit itu singkatan, betul? D artinya doa. Apa? Banyakin doa sama Allah. D doa. D doa. Doa. U usaha. Usaha. Tadi apa bilangnya? Uang. Uang lagi. Habis duit uang, Bu. Double dong. U-nya apa? Usaha. Apa usahanya? Usahanya yang halal, betul? Tapi langkah pertamanya daftar dulu. Coba udah punya porsi haji belum? Kenapa belum? Emangnya harus daftar? Harus. Ada cerita, satu kali ada nenek-nenek datang ke rumah sakit. Dari pagi sampai malam nenek nungguin di rumah sakit. Neneknya bingung, kok saya nggak diperiksa-periksa? Kok kenapa datang dari pagi pulang sampai malam nggak diperiksa? Periksa. Sampai nenek nanya sama dokter, dok, nenek udah datang dari pagi kok nggak diperiksa-periksa? Apa kata dokter? Nenek kesini mau ngapain? Kirain dokter nenek mau jualan gorengan. Datang pagi pulang malam. Dokter nanya, nenek udah daftar atau belum? Ternyata kalau mau diperiksa harus apa dulu? Mohon maaf, boleh jadi kenapa ya saya belum dipanggil-panggil? Karena belum apa? Berarti daftar itu penting atau tidak? Bismillah ya. Doain pulang dari sini ada rezekinya ya. Daftar porsi haji mau ya? Itu bentuk usaha kita, betul? I yang ketiga ikhlas. Apa? Mohon maaf, haji bukan karena kaya atau miskin. Banyak orang kaya tidak haji, ada tidak? Haji bukan urusan punya pangkat jabatan. Ada orang yang tidak punya pangkat jabatan haji, ada? Maka ada istilah tukang bubur naik haji. Ada? Bang Bedu pengen haji, ada? Ada. Maijah pengen ke Mekah, ada tidak? Haji urusan ikhlas kita dengan Allah, betul? Dan T-nya tawakal. Apa? Doa sudah, usaha sudah, ikhlas sisanya serahkan kepada siapa? Tawakal. Panggilan yang kedua talbiyah, perintahnya haji dan umroh. Dan yang ketiga mohon maaf, panggilan terakhir inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Panggilan mati. Maka sebelum kita wafat, penuhi panggilan kita kepada Allah, betul? Dan untuk yang berhaji, berhajilah dengan niat ikhlas karena Allah. Berhaji bukan ingin disebut haji, betul? Berhaji bukan ingin dipuji oleh orang lain, betul? Tapi berhaji semata-mata agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan berhaji. Dan untuk saudara kita yang berhaji, mudah-mudahan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Allah, amin amin ya robbal alamin. Baik sekali, ibu-ibu udah gak sabar pengen naik haji, Bu? Hah? Sekarang. Ingat kata A ya, Bu ya, daftar. Supaya dipanggil harus apa, Bu? Harus daftar haji dan daftar polisi. Ntar panggil jadi polisi, nggak jadi haji ya. Baik, ibu sekalian, siapa yang mau bertanya ini? Sudah ada yang mau bertanya tentang bagaimana kita agar ibadah haji kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tema kita yang pertama ini. Ada yang mau bertanya? Silakan, Ibu. Ada. Banyak. Yang mana dulu ya kira-kira ya? Coba yang mana? Ibu dulu ya, boleh. Silakan, Bu. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nurrohmah dari Majelis Taklim Baitul Mukminin dari Cikarang, Bekasi. Iya Ibu, silakan. Saya mau bertanya AA. Iya pasti kan tadi udah kasih kesempatan Bu. Silakan Ibu, jangan mundur-mundur Bu, kasihan di belakang ya Bu ya. Iya. Mundur. Ini saya mau bertanya. Silakan Ibu. Lebih baik memberangkatkan haji orang tua dulu atau diri sendiri, A? Lebih baik berangkatkan haji orang tua dulu atau diri sendiri. Iya. Oke. Terima kasih, A. Terima kasih, Iya. Masya Allah. Kita tabung dulu Bu ya. Ada yang bertanya sebelah kanan? Iya, oke. Oh Masya Allah. Yang mana Yang mana namanya? sebelah kanan? Kasih, ini Silakan. dulu, ini. Ah, Ya. silakan. Kalau udah dikasih mic-nya oke. Boleh Ibu berdiri. Jangan lupa Bu ya. Salam, nama, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Rosita dari Majelis Taklim Nur Hidayah Purwakarta. Masya Masya Allah. Silakan Ibu. Saya mau bertanya Mm-mm. pada AA Hilman, anu ganteng. Pada Hilman, anu Ibu terima ganteng. kasih. Berapa nomor rekeningnya? Boleh ditransfer. Masya Allah. Begini, AA, Iya. saya pernah dengar ada orang yang pergi naik haji, tetapi dia tidak bisa melihat Ka'bah. Apakah itu yang dari Allah? Ini masih manasik kali dia ya? Bukan dari Allah. Dia atau di kamar terus kali Di Ibu. hotel atau gimana? tahu. Enggak tahu ya. Dia pergi haji tapi tidak bisa melihat Ka'bah. Tidak bisa melihat Ka'bah. Apakah itu hukuman atau apa gitu Apa maksudnya? iya hukuman dari Allah? Terus apa yang harus saya lakukan seandainya saya yang pergi naik haji Nggak bisa melihat Ka'bah? agar bisa melihat Ka'bah? Oh. Kalau saya pergi, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan kalau saya pergi? Daftar Bu. Tadi kan. Iya daftar. Iya. Supaya saya bisa melihat Supaya Ka'bah. ibu bisa melihat Ka'bah. Iya. Pergi haji. Kali itu dua jawabannya Bu ya. Iya. Oke. Artinya jangan sampai saya terkena hukuman seperti itu kali Bu ya. Iya, Kalau kita seperti pergi itu. haji supaya kita tetap bisa merasakan nikmatnya melihat Ka'bah, Iya. tawaf apa segala macam Iya, gitu Bu ya. seperti itu. Ada lagi Bu? Udah. Udah ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ibu. Bunda. Pertanyaan pertama, AA lebih baik menghajikan orang tua dulu atau diri kita sendiri dulu? Jawabannya dua-duanya. Kalau ada rezeki, dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita melihat, mohon maaf ya, orang tua kita keadaannya sudah sangat sepuh, sangat sulit, keadaannya rasanya tidak mungkin AA dengan keadaan kesehatan beliau, maka Bunda sebagai diri pribadi, karena perintah ibadah haji itu kan berlaku terhadap diri kita. Maka jika kita mampu dengan keadaan orang tua yang tadi keadaannya, silakan ibu dulu yang berangkat. Kalau seandainya memang kondisi orang tua tuh emang nggak mungkin, gimana caranya? Nanti izin ibu bisa membadalkan umroh ketika di sana. Maka ini rumus ya, yang berumroh itu belum tentu haji, tapi yang haji pasti umroh. Makanya kalau haji tanggalnya tertentu, waktunya tertentu, hanya di bulan Zulhijjah. Tapi kalau umroh bisa di bulan-bulan kapan saja, termasuk saat Bunda berhaji pun bisa menyelipkan waktu untuk berumroh. Ibu bisa berangkat, kalau keadaan orang tua tadi memang agak sulit, ibu bisa badalkan. Maka insya Allah orang tua mendapatkan pahala, betul? Tapi ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan orang tua juga sehat, kita juga sehat. Mudah-mudahan kita bisa berhaji dengan orang tua kita.
Satu. Amin. Ibu Pertanyaan kedua, orang ada yang nggak bisa ngelihat Ka'bah. Apakah itu teguran atau apa? Boleh jadi ibu. Tapi jangan menjadi cerita yang menakut-nakutkan. Karena Allah tuh maha baik. Allah tuh maha pemurah. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka jangan bilang begini, saya mah selama di tanah air itu suka ngomongin orang lain. Takut di sana nggak bisa zikir, karena mulutnya dikunci misalnya. Bertobat, minta ampun. Justru kita berangkat haji atau umroh ke Baitullah itu untuk menghapuskan dosa kita, betul? Maka cerita-cerita seperti itu jangan sampai ditelan mentah-mentah. Jangan menjadikan kita takut untuk berangkat haji umroh. Yakin tidak ada yang paling baik sama kita kecuali siapa? Allah. Sebesar apapun dosamu, ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. Setuju? Sebanyak apapun kesalahanmu, ampunan Allah lebih banyak dibanding kesalahan kita. Betul? Insya Allah. Semoga kita dikasih kenikmatan untuk menatap Ka'bah, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Jadi jelas ibu ya bahwa kalau kita pergi haji, pertama luruskan niatnya karena Allah. Insya Allah apapun dosa kita di dunia ketika kita pergi haji ke Ka'bah akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa menikmati ibadah haji dengan khusyuk. Begitu Pak Ustadz ya. Betul. Luar biasa. Setelah ini kita akan lanjutkan kembali tausiah dari guru kita Hilman. Jadi jamaah yang ada di rumah dan yang ada di Masjid Al Khair ya. Jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Ya jamaah kita kembali lagi di Jalan Dakwah BTV. Masya Allah. Baik, tadi kita sudah mendengarkan tema kita yang pertama, subtema kita yang pertama itu bagaimana agar ibadah haji kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dan bagaimana caranya nih? Nah sekarang di tema kita yang kedua, ya subtema kita yang berikutnya adalah bagaimana nih perintah berkurban oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan makna dari cerita tentang kisah Nabi Ibrahim yang ada dalam Al-Quran. Ya, kita simak Bu ya sama-sama ya. Nanti siapkan pertanyaannya untuk bertanya kepada A. Hilman. Ustadz, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bang Bedu. Ibu. Ya. Bunda. Ya. Di antara amalan istimewa yang bisa dilakukan di bulan Zulhijjah adalah kurban. Apa? Kurban itu perintah Allah, betul? Kurban itu adalah syariat dari Allah yang mengajarkan kepada kita untuk lebih ikhlas dalam hidup. Kurban hakikatnya sedang menunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah tidak butuh hewannya, Allah tidak butuh dagingnya, Allah tidak butuh kulitnya, Allah tidak butuh darahnya, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan di antara kita. Betul? Maka bicara kurban, kita teringat tentu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Satu kali Nabi Ibrahim alaihissalam itu diuji oleh Allah dengan lamanya punya anak, betul? Lama, bertahun-tahun. Mohon maaf nih, ibu berumah tangga, belum dikasih anak bertahun-tahun, kira-kira sedih atau tidak? Pasti setiap saat, setiap waktu kita berdoa kepada Allah agar kita bisa punya anak, betul? Begitu juga dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Beliau itu bertahun-tahun pengen punya anak, tapi belum Allah izinkan punya anak. Sampai kemudian saat beliau menikah kembali dengan Siti Hajar, maka Allah takdirkan, izinkan beliau punya anak. Namanya siapa? Nabi Ismail alaihi salam. Tapi penantian yang panjang itu, kemudian ketika Nabi Ismail alaihi salam tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim bermimpi dalam tidurnya. Apa mimpinya? Nabi Ibrahim bermimpi kalau Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ibu kebayang gak? Nunggunya lama, menantinya lama, berharapnya lama. Ketika anaknya udah lahir, kemudian tumbuh dewasa, ada perintah untuk menyembelih. Kira-kira sedih atau tidak? Bingung tidak? Serba salah tidak? Itu kita. Tapi enggak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ada perintah dari Allah melalui mimpi untuk menyembelih putranya, maka Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya Ismail alaihissalam, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka." Wahai putraku, aku bermimpi agar aku menyembelihmu. Fangdur mada tara, apa pendapatmu? Kira-kira ibu kalau jadi Nabi Ismail bilangnya apa sama Nabi Ibrahim? Gimana bilangnya? Bu, anak kita mau disembelih, ibu gimana? Oke. Ibu ditanya sama suami, "Bu, anak kita mau disembelih, kira-kira ibu jawabannya apa?" Enak aja. Mungkin kita begitu kan? Tapi tidak dengan Siti Hajar, tidak dengan Nabi Ibrahim, tidak dengan Nabi Ismail. Karena ini tahu perintah dari siapa? Allah. Ini tahu petunjuk dari siapa? Allah. Maka saat bertanya kepada Nabi Ismail, apa jawaban Nabi Ismail? Masya Allah. Ya abatif alma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya aku akan menjadi orang yang sabar. Maka singkat cerita, Nabi Ibrahim menyiapkan semua peralatannya. Minta kepada Siti Hajar untuk menyiapkan Nabi Ismail. Tolong disisir rambutnya. Tolong disiapkan pakaian terbaiknya. Aku akan bawa ke atas gunung. Aku akan menyembelih Nabi Ismail. Apa kata Hajar? Ibrahim, aku ikhlas melepaskan putraku, tapi aku minta satu hal. Ketika engkau nanti mau menyembelih, tolong siapkan pisau yang tajam agar tidak menyakiti tubuhnya Ismail, agar tidak menyakiti lehernya Ismail. Siapkan pisau yang tajam. Maka singkat cerita, dibawalah itu Nabi Ismail, disiapkan pisaunya, hendak disembelih. Allahu Akbar. Ketika hendak disembelih, Allah menggantikan itu dengan seekor domba. Ternyata yang Allah ingin uji tentang keimanan Nabi Ibrahim. Betul? Yang Allah uji keikhlasan Nabi Ibrahim. Betul? Allah pengen lihat, Allah pengen tahu, Allah pengen ngecek sebesar apa iman Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu. Ternyata iman beliau itu tidak ada bandingannya. Betul apa betul? Iya apa iya? Sekarang bicara kurban. Apakah Allah meminta anak-anak ibu? Tidak. Allah hanya meminta sebagian daripada rezeki kita. Betul? Dengan berkurban. Mau kurban sapi boleh? Mau kurban kambing boleh? Kurban perasaan? Maka ahilman, begitu luar biasanya perintah kurban itu, betul? Maka jelas perintah dalam surat Al-Kautsar itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar
Fasolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku telah berikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang sangat banyak. Betul? Nikmat Allah dikit apa banyak? Banyak. Kecil apa besar? Besar. Nikmat Allah besar. Maka apa yang Allah minta sama kita? Dua saja. Fasolli li rabbika wanhar. Maka solatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Acungkan tangan, katakan saya. Siapa yang ingin berkurban? Mau berkurban? Mau. Siapa yang ingin kurbannya diterima oleh Allah? Siapa yang ingin kurbannya jadi saksi nanti kita di hari kiamat? Percayalah, sungguh kurban yang engkau berikan itu kelak akan menjadi saksi kendaraan terbaik saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki untuk bisa berkurban di tahun ini. Amin. Alhamdulillah. Luar biasa Bu. Masya Allah. Saya kebayangin peristiwanya itu Pak Masya Ustadz ya. Seandainya saya jadi Nabi Ibrahim dapat perintah untuk menyembelih anak saya. Ya Allah, anak saya 3 ya Pak Ustadz tuh. Ya ini mau pilih yang mana? Mau milih yang mana tuh? Aduh, tapi itulah ujian bagi seorang Nabi ya Pak Ustadz ya. Nggak seberat ujian kita Bu. Jadi kalau kita punya ujian, ya jangan cengeng lah, jangan gampang ngeluh, ya karena pasti setiap kesulitan pasti ada kemudahannya. Sekarang saya beri kemudahan untuk bertanya langsung pada Pak Ustadz. Silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Silakan yang mau tanya deh Pak. Sini dulu. Oke ya. Silakan Bu. Oke. Jangan lupa Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya pantun dulu. Oh mau pantun ah? Bau pantun boleh Iya. silakan. Cakep. Jalan-jalan ke Palimanan. Cakep. Beli udang banyak bertanya-tanya. Cakep. Izinkan saya bertanya. Selamat datang Ustadz Hilman. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya nggak apa-apa lah ya Bu ya. Palimanan. Iya nggak apa-apa. Ngelihat udang bertanya-tanya. Cakep. Selamat datang udang. Selamat datang udang. Saya mau tanya. Beli udang banyak bertanya-tanya. Oh beli Iya. udang banyak bertanya-tanya. Selamat datang Ustadz Iya. Hilman. Iya. Selamat datang Izinkan Ustadz. saya bertanya. Nah boleh. Ibu satu lagi dapat piring gratis ya. Silakan Bu udang. Silakan Ibu. Perkenalkan nama saya Ibu Henda Haryati dari Majelis Taklim Nur Hidayah Purwakarta. Saya mau bertanya. Boleh. Saya pernah dengar tentang kurban online. Kurban online. Ya, itu hukumnya bagaimana, sah atau tidak? Sedangkan saya ragu-ragu kalau kita berkurban kan dagingnya kita masak, kita harus mencicipi. Sedangkan kan kalau kita kurban online tidak bisa mencicipi. Mohon penjelasannya dari AA. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marak tuh memang banyak karena memang mungkin dagingnya untuk di pelosok-pelosok. Iya, untuk betul. daerah yang jauh. Betul. Nanti mungkin kita bahas ya. Baik. Oke, kita tampung dulu Ibu Udang. Ibu Udang. Ibu Endah ya. Nanti akan AA jawab ya. Nah, ngomong-ngomong itu udangnya sekilo berapa tuh waktu itu Ibu? Tanya-tanya. Kan tadi Ibu beli udang nanya-nanya tuh. Oh 10 on ya. Oke, setelah Ibu Endah ada Ibu siapa yang mau tanya? Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya dari Majelis Taklim Baitul Mukminin Cikarang Bekasi dengan Ibu Rosana. Ibu Iya. Rosana. Maaf Ibu Rosana mau sebelum nanya mau nyanyi puisi
Pantun atau mau Enggak, langsung bertanya sama. Langsung Hilman Bertanya aja. sama AA. kalian mau split dulu kali? Silakan Ibu, silakan. Maaf ya, A, Ya. izin bertanya. Saya kan orang miskin, terus dapat daging kurban, Ya. terus daging kurbannya dimasak. Setelah dimasak, itu daging kurbannya dijual. Itu bagaimana hukumnya, A, yang menerima? Bagaimana hukumnya, A, yang menerima daging kurban, terus daging kurbannya dijual? Mohon Ya. penjelasannya, A. Bu. Terima kasih. Dijual jadi sate apa dijual di rendang? Dimasak, Masak. Yang dijual udah dimasak. udah dimasak. Oke. Masak. Ya. Semuanya Bu atau sebagian? Semuanya. Dapat berapa tuh Bu? Iya. Luar biasa Bu. Iya, Terima kasih. terima kasih untuk penjelasannya. Wassalamualaikum. Belum penjelasannya belum ada. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Nanti kita dengarkan penjelasannya Bu ya. Salam dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beli udang, ini jual rendang. Masya Allah, Masya Allah. Silakan A. Baik. Ibu. Bunda. Pertanyaan yang pertama, AA boleh nggak kurban online? Jawabannya boleh. Dengan syarat, satu, ibu mengetahui hewan kurban ibu itu apa. Makanya kudu jelas. Ibu kurban sapi, kurban kambing. Tentu ada nominal harganya, harus jelas. Yang ketiga, ibu juga harus jelas dikemanakan distribusi hewan kurban itu. Misal, izin ya, kita berkurban untuk saudara kita di Palestina. Boleh tidak? Boleh, karena saudara kami di sana sedang membutuhkan. Betul? Makanya kalau ada lembaga yang membuat program kurban untuk saudara kita di sana, ibu ikut, boleh. Ya. Adapun nanti hak sohibul kurbannya, itu kan pilihannya dua, boleh ibu ambil, boleh ibu berikan seluruhnya daripada kurban yang kita berikan. Ya kalau online kan gak mungkin dikirim pakai online juga ke ibu kan. Ya berarti kalau ibu berkurban online, otomatis semua yang kita kurbankan itu diberikan kepada yang berhak menerimanya. Jadi harus jelas hewannya, harus jelas nominalnya, harus jelas distribusi dagingnya kemana, dan harus jelas akad yang dihadirkan dengan lembaga yang menyediakan program tersebut. Jadi boleh atau tidak? Boleh. Ini yang kedua pertanyaannya. Nah. Saya baru dengar, A, baru dengar. Ini. Jadi kurbannya jadi modal jualan ya. Bunda sayang, hakikatnya hewan kurban itu kenapa dibagikan untuk merasakan bahwa semua orang di hari itu mendapatkan daging. Maka kalau bicara idealnya sebaiknya ibu konsumsi. Karena itu adalah kebaikan dari ibadah kurban yang kita dapatkan. Untuk jualan mah besok beli lagi. Jangan sampai ibu jualan modalnya dari orang lain. Dan yang lucu ngumpulin kupon dari masjid ke masjid. Jadi 3 hari mah gak modal sama sekali jualan teh. Nah sebaiknya, apalagi mohon maaf, kita barangkali tidak sering makan daging, betul? Nah di bulan itu, di hari itu, selagi Idul Adha dan kita merasakan berkahnya hewan kurban, maka lebih baik ibu konsumsi dengan keluarga ibu. Karena di situ akan ada doa-doa yang terbaik yang bisa kita rasakan. Ya kecuali misalnya memang ibu udah mentok banget, tuh boga duit, udah susah banget gitu ya. Artinya udah kalau nggak jualan teh udah rapuh lah kira-kira begitu. Ya itu lain ceritanya ya. Karena ada sesuatu yang madarat, sesuatu yang sulit. Tapi kalau bicara idealnya, bicara hikmahnya,
Maka Idul Adha itu hikmah bagi kita yang mendapatkan hewan kurban agar merasakan nikmatnya makan daging. Dan di hari itu kita semua bisa makan daging. Dan insya Allah ada keberkahan yang bisa kita rasakan dari mengkonsumsi hewan kurban tersebut. Jelas atau tidak? Atau jangan-jangan mungkin ibu darah tinggi nggak makan kambing. Jadi diterima kemudian dinikmati agar menjadi berkah dan doa juga untuk kita semua. Insya Allah Bu, nanti mungkin di kemudian hari di waktu yang lain, walaupun nggak modal dari ibu dapat investor untuk berusaha. Ada yang modalin karena masakan ibu enak, tapi dagingnya jangan dari daging kurban. Takut pas lagi makan kegigit ada kuponnya nih. Bukan apa-apa kan. Yang beli juga ngerasa nggak enak gitu kan. Dagingnya enak, daging apa nih Bu? Daging kurban Pak. Loh. Gitu. Ibu jelas Bu ya. Ibu Edah jelas. Ibu Rosyana. Ibu Rosyana jelas Bu ya. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan apa yang paparkan ini bisa menambah keilmuan kita nih. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Ilmu. Selama ini saya juga baru dengar kasus seperti Ibu Rosyana nih. Akhirnya saya tahu bagaimana cara, seperti ini. Idealnya kita nikmati karena untuk mendapatkan keberkahannya. Seperti itu. Baik, jamaah dan pemirsa yang ada di rumah dan juga jamaah yang ada di Masjid Al Khairiyah CBD Pantai Indah Kapuk 2. Jangan kemana-mana, setelah ini Ahilman akan melanjutkan lagi tausiahnya. Masih berkaitan dengan seputaran ibadah haji dan kurban ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Ya, terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Dan kita masih dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan kita juga masih bersama Hilman. Kita lanjutkan tausiah berikutnya. Boleh. Ini dengan subtema ya. Bagi yang melaksanakan haji ke tanah suci, maka fokus terhadap ibadah daripada sibuk memikirkan oleh-oleh. Ya, oleh-oleh. Serta bagi yang mampu berkurban, maka jauhi riya ketika kurban dalam jumlah besar. Apalagi kalau sapinya yang gede-gede itu tuh. Gede-gede. Kok ngeliatnya ke saya sih, Saya ngomong sampai gede-gede. Baik, Ahilman, silakan dilanjutkan saya. Baik, Masya Allah. Ibu. Bunda. Untuk kita yang diizinkan berhaji dan berkurban, tentu hajinya harus ikhlas, betul? Kurbannya juga harus ikhlas. Apa itu ikhlas AA? Ibadah yang kita lakukan semata-mata hanya untuk siapa? Allah. Orang yang berhaji harus ikhlas sebelum berangkat. Ya. Karena mohon maaf kadang-kadang ada yang sebelum berangkat itu ria gitu. Ustadz, saya mah alhamdulillah haji itu ya. Karena tahajud saya. Akhirnya saya dipanggil haji. Karena amalan saya. Kita itu hakikatnya bisa diundang ibadah haji karena siapa? Allah. Karena izin siapa? Allah. Kita juga kurban harus ikhlas. Jangan merasa bahwa iya karena uang saya banyak kemudian kurban. Semuanya atas izin siapa? Allah. Yang kedua juga ikhlas ketika berangkat, betul? Ketika di sana fokus ibadah, betul? Fokus berdoa, betul?
Karena ada nggak? Ada orang yang ketika di sana sibuk beli oleh. Mana orangnya tuh? Ada nggak di sini orang itu? Ada. Kadang-kadang mohon maaf ya, lebih banyak tawaf di depan Zamzam Tower daripada tawaf di depan Ka'bahnya. Beli oleh-oleh boleh atau tidak? Boleh, tapi jangan sampai ibadah kita terlalaikan gara-gara sibuk belanja oleh. Betul apa betul? Bahkan kadang-kadang oleh-olehnya nggak dibeli di sana, dibeli di mana? Berangkat ke tanah suci, oleh-oleh tanah abang. Maka ibadah haji jangan salah fokus. Fokusnya harus untuk ibadah kepada siapa? Kurban juga sama. Ketika berkurbannya ikhlas karena Allah. Tadi kata Bang Bedu, jangan gara-gara sapinya besar. Oh. Enggak ada ya. Udah kabur. Lari sapinya. Jangan mentang-mentang sapinya besar, ngerasa gimana-gimana, jangan. Dah hakikatnya Allah tidak melihat seberapa besarnya, tapi melihat seberapa ikhlasnya. Betul apa betul? Dan yang ketiga juga harus ikhlas setelah haji. Harus ikhlas setelah haji. Bang Bedu. Ya. Dipanggil nggak mau noleh. Bang Bedu. Bang Bedu. Siapa sih bedu. Kata Bang Bedu, balik dong ke saya. Gimana Bedurnya? Bedu. Haji Bedu. Wah. Nah. Yang begini ada apa enggak? Mana orangnya? Ini mah contoh Bu. Ngapa jadi beneran? Berangkat haji bukan ingin disebut haji. Haji mabrur itu gimana melihatnya? Kata para ulama, orang dikatakan mabrur itu sepulang dari haji hidupnya lebih baik. Ibadahnya makin baik, betul? Amal solehnya makin baik, betul? Mabrur artinya kebaikan yang memancarkan kebaikan. Jadi baiknya bukan hanya ketika di tanah suci saja, tapi pulang ke tanah air pun hidupnya makin baik, betul? Itulah ciri dan tanda hajinya mabrur, karena hajinya ikhlas karena siapa? Kurban juga sama. Kurban yang diterima itu menjadikan orang yang berkurban itu makin bertakwa kepada siapa? Allah. Bukan ingin dipuji orang lain, bukan ingin diumumin di depan orang lain. Itu mah hanya bagian laporan saja dari panitia, betul? Maka ibu jangan marah juga kalau ibu kurban tapi nggak diumumin. Kok nama saya nggak ada? Padahal saya juga daftar. Nggak usah marah begitu. Bilang aja sama panitia, nama saya nggak tercatat, betul? Insya Allah. Kalau haji kurban kita karena Allah, hakul yakin Allah akan terima ibadah haji kita. Allah terima kurban kita. Amin ya robbal alamin. Baik, Ibu sudah siap untuk bertanya? Coba mana Bu Haji? Ada Bu Haji sih menanya Bu Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurjana dari Majelis Taklim Baitul Mukminin Cikarang. Begini kita kan kalau korban sapi itu 7 orang ya Kak. Kurban. Ya, 7 orang Sedangkan sapi yang kita korbankan itu tidak layak katanya. Ya, nggak bagus. Dan bagaimana apakah kita yang berkorban 7 orang itu berdosa? Dan bagaimana hukumnya apabila dagingnya kita bagikan daripada mubazir?
Udah nggak layak dibagikan. Bagaimana tuh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa? Belum kamil. Bu maaf, berdiri lagi belum kamil, Bu. Berdiri lagi. 3 kali ya Allah. Baik, saya ingin menjawab dulu ibu yang tadi yang berat itu. Pertanyaannya agak berat memang tadi. Ada 7 orang, Kak. 7 orang. Iya. Gimana nggak berat 7 orang? Korban 7 orang. Sapinya nggak layak. Apa saya bagiin aja nggak apa-apa daripada mubazir. Nggak layak dibagiin. Iya. Pakai mic. Pakai mic. Kamu Begini, Kak, ada yang mampu dirimu. ada yang pincang, kadang-kadang kita kan nggak tahu. Iya, iya. Sapinya udah kita beli langsung Iya. dikirim, kita nggak tahu bahwa barang itu nggak layak. Iya. Bagaimana itu? Jangan marah-marah dong, Bu, biasa aja, Bu. Astagfirullahaladzim. Baik, Ibu izin ya. Kita ini kurban harus yang terbaik, betul? Ibu. Bunda. Kurban harus yang terbaik, betul? Maka untuk seluruh panitia kurban tolong cek and recheck kualitas hewannya. Jangan sampai mohon maaf apalagi 7 orang kumpulan dari masyarakat uangnya dititipkan kepada panitia. Kemudian panitia mengambil hewan yang tidak layak, mohon maaf. Yang dosanya bukan kita tapi siapa? Siapa? Yang beli ya panitia. Maka yang jadi panitia kurban itu amanah, betul? Khawatir kayak pertanyaan ibu. Udah mah udunan 7 orang, sapinya tidak layak, daripada mubazir. Mohon maaf, ternyata sapinya berpenyakit misalnya. Kita bagikan tambah orang berpenyakit. Mohon maaf, jangan sampai membawa madarat. Maka bagaimana ini pelajaran saja. Pertanyaan ibu bagus tidak? Bagus. Ini pelajaran untuk semua di antara kita agar memilih hewan yang terbaik. Karena ini semata-mata untuk siapa? Allah. Masa untuk Allah yang jelek? Betul? Masa untuk Allah yang tidak baik? Betul? Berikan kurban yang terbaik agar kita mendapatkan pahala yang terbaik. Nambah nggak, Bu? Apanya, Bu, nambah, Bu? Ilmunya bertambah ya, Bu, ya. Baik, dan jelas bahwa dari tema kita hari ini tentang haji dan kurban, intinya adalah yang harus digarisbawahi dari semua pemaparan Ustadz Hilman adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pergi hajinya maupun berkurbannya, dan semata-mata dilakukan karena Allah, akan lebih terasa nikmat dan khusyuknya juga lebih enak ibadahnya ya. Baik, terima kasih jamaah sekalian. Dan terima kasih juga Hilman atas pemaparannya, jawaban-jawabannya, dan mudah-mudahan ini menjadi bekal buat kita untuk bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dan juga terima kasih saya ucapkan kepada seluruh jamaah yang hadir dan tentunya untuk Masjid Al Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan untuk pemirsa setia BTV, jangan lupa untuk follow sosial media Instagram @BTV ID Official, dan untuk mendapatkan tayangan-tayangan menarik tentunya untuk mendapatkan info-info yang menarik. Sebelum kita pamit, kita akan dengarkan terlebih dahulu doa dari Hilman. Selamat. Baik, Masya Allah. Ibu, Bunda, hari ini ada ilmunya tidak? Ada manfaatnya? Bisa diamalkan? Insya Allah ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua ya Allah. Cintailah kami semua ya Allah.
Ya Allah, hari ini kami semua membahas tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini, mampukan kami untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Berikan kesempatan kami untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Panggil dan undang nama kami untuk bisa berangkat haji ke Baitullah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki agar kami bisa berkurban ya Allah. Agar kami bisa mendekatkan diri kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Maafkan kesalahan kami. Berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Ya Allah, kami menitipkan doa untuk saudara kami yang berhaji. Semoga semua mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Sedangkan kami yang ada di sini, mudah-mudahan ya Allah, sebelum ajal menjemput kami diizinkan olehmu untuk bisa berangkat haji. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, terima doa kami, kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih jamaah telah menyaksikan Jalan Dakwah, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya berdua pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.